Pemerintah India membeli 97 jet tempur Tejas Mk1A buatan dalam negeri dengan nilai 7,4 miliar USD. Dengan pembelian baru ini, jumlah total pesanan Tejas untuk Angkatan Udara India atau IAF sekarang menjadi 180 unit. Para penggemar pesawat tempur, bayangkan begini. 3 bulan setelah operasi Sindur, suasana Asia Selatan masih panas. India dan Pakistan, 2 negara tetangga yang hobinya ribut, kurang lebih mirip tetangga kompleks yang suka adu klaim parkir mobil. Nah, di tengah keributan itu, India tiba-tiba lempar gebrakan baru yang bikin semua mata langsung melirik. Komite Keamanan Kabinet India, alias orang-orang paling penting yang suka memutuskan anggaran gede, baru saja menyetujui pembelian 97 jet tempur ringan Tejas Mk1A dengan harga sekitar 7,2 miliar dolar AS. Angka yang kalau ditransfer ke rekening kita, pasti langsung bikin aplikasi mobile banking error. Nah, pesanan ini bukan pesanan biasa. Ini adalah pesanan terbesar sepanjang sejarah untuk pesawat tempur buatan dalam negeri India. Jadi selain buat jaga-jaga kalau Pakistan tiba-tiba ngegas, langkah ini juga jadi bukti India pengen serius dengan program Make in India. Atau bahasa sederhananya, nggak mau ketergantungan sama barang luar negeri. Tapi jangan salah, banyak orang kira proyek ini cuma untuk gengsi dan pamer. Padahal efeknya jauh lebih dalam. Tejas Mk1A ini bukan sekedar pesawat murah meriah, tapi juga bakal jadi game changer jangka panjang untuk Angkatan Udara India. Bahkan, ada artikel dari Eurasian Times yang dengan percaya diri bilang, hey, Tejas ini 4 kali lebih murah dibanding Rafale, dan mungkin taruhan 7,2 miliar dolar India bisa jadi jackpot besar buat IAF. Kalau kita flashback, cerita Tejas ini sebenarnya panjang banget. Dimulai sejak tahun 1980-an, iya, zaman masih banyak orang pakai Walkman. Tapi pesanan pertamanya baru keluar tahun 2006, dan itu pun cuma 20 unit. Lanjut tahun 2010, pesan lagi 20 unit. Dari situ, perlahan tapi pasti, Tejas mulai masuk ke barisan tempur IAF. Hingga Agustus 2025, India sudah punya 2 skuadron Tejas Mk1 yang aktif. Nah, masuklah pesanan besar tahun 2021, 83 unit Tejas Mk1A. Dan sekarang ditambah lagi 97 unit. Totalnya berapa? 180 jet tempur. Kalau ini bukan komitmen serius, saya nggak tahu lagi apa. Masalahnya, proyek besar pasti ada drama. Produksi Tejas sempat molor karena pengiriman mesin General Electric F404 dari Amerika Serikat telat. India bahkan baru terima 2 mesin sampai Juli 2025. Tapi jangan khawatir, HAL atau Hindustan Aeronautics Limited sudah buka jalur produksi baru di Nasik, biar bisa ngejar target produksi 32 pesawat per tahun. Jadi target 180 jet Tejas rampung sekitar 2031-2032 itu bukan sekedar wacana. Nah, kenapa Tejas ini penting banget? Pertama karena jumlah skuadron jet tempur India lagi kritis. Idealnya India punya 42 skuadron, tapi kenyataannya tinggal 31. Dan bulan depan bakal berkurang lagi jadi 29 karena MiG-21 Bison, pesawat tua yang umurnya hampir sama dengan mobil koleksi kakek-kakek, akhirnya pensiun. Jadi, masuknya Tejas Mk1A ibarat darah segar, dan lebih hemat pula. Bayangkan saja, India bisa beli hampir 4 Tejas Mk1A dengan harga setara 1 Rafale M. Kayak promo beli 1 gratis 3, tapi versi jet tempur. Dari segi teknologi, Tejas Mk1A juga nggak bisa diremehkan. Ia sudah pakai radar AESA yang bisa melacak hingga 50 target sekaligus dengan jarak lebih dari 200 km. Ada juga sistem perang elektronik canggih, misail Astra Mk1 dan Mk2 buatan India, plus kemampuan isi bahan bakar di udara. Jadi jangan kira ini cuma pesawat ringan, ini pesawat yang bisa galak kalau situasi panas. Dan yang paling penting, karena Tejas buatan lokal, India bisa utak-atik sesuai kebutuhan. Mau integrasi radar sendiri? Bisa. Mau pasang misal rahasia? Bisa juga. Bandingkan dengan pesawat impor yang fiturnya udah ketahuan musuh. Kalau Tejas, India bisa simpan kejutan yang bikin lawan garuk-garuk kepala di medan perang. Bahkan proyek Tejas ini jadi tangga penting menuju jet tempur generasi kelima India, AMCA. Jadi Mk1A ini bukan sekedar pesawat, tapi juga guru besar yang ngajarin HAL bagaimana bikin pesawat lebih canggih lagi. Dan jangan lupa,
ada aspek politik juga. Dengan produksi lokal, India bisa tahan dari embargo atau tekanan internasional. Karena seperti yang kita lihat dari Rusia di perang Ukraina, negara yang benar-benar mandiri di sektor pertahanan lah yang bisa bertahan meski seluruh dunia lagi marah. Selain itu, ada hal menarik lain dari Tejas Mk1A. Pesawat ini akan jadi ajang pembuktian bahwa India bukan hanya pembeli senjata, tapi juga bisa jadi produsen yang diperhitungkan. HAL bahkan menargetkan, begitu jalur produksi lancar, Tejas akan ikut tampil dalam latihan militer internasional. Artinya, dunia bakal lihat langsung kemampuan pesawat ini, bukan cuma baca brosur. Dan kalau penampilannya memukau, India berpeluang dapat pesanan ekspor dari negara lain, yang otomatis bikin pudi-pudi devisa tambah tebal. Dari sisi teknis, Tejas Mk1A bukan sekadar upgrade kosmetik. Radar AESA UTAM buatan lokal sedang dipersiapkan untuk menggantikan radar Israel di batch berikutnya. Ini bukan hanya soal bangga punya produk sendiri, tapi juga mengurangi resiko ketergantungan pada negara lain. Belum lagi, India bisa dengan bebas menambahkan fitur rahasia ke dalam Tejas, sesuatu yang bikin lawan susah menebak. Ibaratnya, kalau jet impor itu seperti beli laptop ready-made, Tejas Mk1A ini kayak PC rakitan yang bisa di-custom sesuka hati. Dan jangan lupa soal persenjataan. Tejas Mk1A dilengkapi dengan rudal udara ke udara Beyond Visual Range, seperti Astra Mk1 dan Mk2. Yang bisa menjangkau lebih dari 160 km. Ditambah rudal ASARAM jarak dekat, serta senjata presisi udara ke darat. Jadi meskipun statusnya pesawat ringan, jangan salah, dia punya gigi yang bisa menggigit lawan cukup dalam. Bahkan kemampuan pengisian bahan bakar di udara membuat Tejas bisa bertahan lebih lama dalam misi. Kalau biasanya pesawat harus pulang ke pangkalan buat isi ulang, Tejas cukup diservis di langit. Bayangkan seperti main game tapi karaktermu punya fitur unlimited stamina. Itu yang bikin pilot IAF senyum lebar. Lalu ada juga aspek kebanggaan nasional. Pesanan sebanyak 180 unit ini memberi kepercayaan diri besar kepada HAL. Dari awalnya banyak yang meragukan, kini mereka bisa berkata, "Lihat, kami bisa memproduksi pesawat modern dalam jumlah besar." Kepercayaan diri ini nantinya jadi modal penting saat India melangkah ke proyek berikutnya, yakni Tejas Mk2 dan jet tempur generasi kelima AMCA. Tak kalah penting, ada efek domino ekonomi. Ribuan tenaga kerja lokal terserap, rantai pasok industri dalam negeri bergerak, dan India bisa menghemat devisa karena tak perlu impor besar-besaran. Dalam bahasa sederhana, uang negara berputar di dalam negeri, bukan lari keluar. Di sisi lain, secara geopolitik, langkah ini memberi sinyal keras kepada Pakistan dan bahkan Tiongkok, bahwa India serius memperkuat angkatan udaranya tanpa harus bergantung pada negara barat. Dan ini membuat posisi tawar India semakin kuat di meja diplomasi. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.